Baik, terima kasih Rahmat Ibrahim. Saudara, kurang dari 2 pekan, KPK kembali menetapkan seorang menteri sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dana bansos COVID-19. Apakah aliran dana kasus korupsi ini akan berhenti sampai pada Mensos? Sore ini kita mengupasnya bersama dengan ahli hukum pidana pencucian uang yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Yenti Ganarsi. Selamat sore, Bu Yenti. Selamat sore. Bu Yenti, jadi ini modus yang mengambil jatah Rp10.000 dari setiap paket sembako Rp300.000 itu adalah modus lama atau hal baru dengan modus seperti ini? Sepertinya ya kalau untuk dana bencana bansos itu ya seperti itu modusnya. Diambilkan perhitungannya seperti itu, jadi bukan sesuatu yang baru. Tapi sebetulnya sejak awal kan kita sudah khawatir. Besar sekali kan sampai 2020 ini sekitar berapa triliun ya itu? 5,9 triliun Bu Yenti totalnya. Iya, enggak untuk bansos itu. Untuk bansos itu kan banyak sekali, hampir berapa ya, itu kan kita udah khawatir sekali pengawasannya bagaimana gitu kan. Di daerah juga ada masalah. Banyak orang-orang yang harus nerima tidak nerima, yang tidak harus malah terima. Ini kan ada sesuatu yang kita khawatirkan sebetulnya. Kalau informasi dari KPK total yang diberikan kepada vendor yang memberikan suap kepada Menteri Sosial adalah 5,9 triliun yang diolah atau dikerjakan oleh vendor tersebut, Bu Yenti. Jadi ada beberapa tahapan pemberian jatah 10.000 kepada Menteri Sosial. Itu tidak sendiri atau secara bersama-sama, Bu Yenti bisa jelaskan? Ya, pasti tidak sendirian. Ini apalagi kasus ini adalah kalau menterinya kan pengembangan kasus dari OTT ya. Dari OTT pejabat pemegang komitmen kan, itu yang di OTT kemudian dikembangkan ada menterinya. Nah kita lihat saja dari 300.000 seharusnya 10.000 untuk menterinya. Nggak mungkin kan ini dapat dari uang vendor. Ini pasti ada kerugian negara. Karena yang 5, sekian triliun itu yang harusnya menjadi hak masyarakat, jumlahnya berapapun pasti berkurang. Artinya apa? Ada kerugian yang ditanggung oleh negara, di mana negara merasa harus memberikan per orang di Indonesia itu harganya sekian, tapi kemudian dipotong. Tidak mungkin vendor menyuap tanpa dia ingin dapat untung, itu tidak mungkin. Oke, Ibu Yanti tadi bertanya soal total anggaran di Kementerian Sosial. Saya coba cari dan ternyata besar sekali, betul kata Bu Yanti. Total anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional separuhnya itu memang diberikan ke Kementerian Sosial, 204,95 triliun. Itu Bu Yanti. Bu Yanti bisa dijelaskan, ada suap, ada gratifikasi, ada kerugian negara dalam korupsi. Kalau di kasus Pak Menteri Sosial ini apa? Jadi gini, di kasus Pak Menteri Sosial ini kan tidak sendiri ya, bukan sendiri. Apalagi ada yang menyuap itu kan, yang menghubungi penyuap itu kan bukan Pak Menteri sendiri pastinya kan. Ada pejabat dan sebagainya. Kemudian ada yang, kemudian pada akhirnya skemanya Pak Menteri itu menerima suap, ada yang menyuap. Tapi sebelum ada persetujuan suap menyuap ini, persekongkolan ini, tentu ada pembahasan. Sehingga tidak vendor itu langsung ditunjuk langsung, kan gitu. Nah ini kan kita lihat adakah melawan hukumnya ketika menunjuk langsung, itu kan ada. Jadi kalau yang dibahas oleh masyarakat yang geram gitu ya, mengatakan inilah saatnya pidana mati bisa dijatuhkankah karena ini berkaitan dengan bencana yang luar biasa memprihatinkan, dan dari bansos bahkan menterinya sendiri ya. Dalam kajian perbuatan tindak pidananya itu kan pelakunya bermacam-macam statusnya, maksud saya pelakunya itu bisa dijerat dengan pasal-pasal yang berbeda. Baik. Bu Yanti, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Kami ajak pemirsa dulu untuk menuju ke gedung KPK karena saat ini akan dilakukan rilis juga. Tampaknya masih dalam persiapan, kita masih menunggu karena memang dijadwalkan sekitar pukul 16.30. Saya ingin tegaskan tadi sembari kita menunggu Bu Yanti, tegaskan lagi. Jadi ada di media sosial juga begini ceritanya. Kok disebutkan oleh Menko Polhukam dan Ketua KPK bisa dihukum pidana mati? Karena ini kan tidak ada kerugian negara, hanya diberi suap 17 miliar. Apa penjelasan Bu Yanti? Ya begini, ini kita harus menelusuri ya, nggak semudah itu mengatakan tidak ada kerugian negara. Ini kan dana itu kan sudah dikucurkan.
dikucurkan. Bahkan 2021 pun sudah ada angkanya hampir 600 triliun kalau nggak salah berapa kali lipat dari yang sekarang ini 200 sekian. Jadi itu tadi saya katakan apa iya di antara para pelaku itu tidak ada yang melakukan tindak pidana korupsi yang pasal 2, melawan hukum, merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Itu kan ada beberapa pelaku. Memang ada yang menerima suap saja, ada yang menyuap. Dalam hal ini Menteri Sosial yang diduga menerima suap ya Bu Yenti ya? Iya, ya kalau memang menerima suap saja, ya memang menerima suap atau gratifikasi. Tapi kalau menteri ini sejak awal ada komitmen sendiri dengan pejabat pembuat komitmen itu, bisa jadi dia bersama-sama juga di pasal 2-nya. Jadi nggak sesederhana itu mengatakan tidak ada kerugian negara atau hanya menyuap. Karena tidak mungkin orang menyuap dia tidak akan mencari keuntungan. Ketika dia dapat keuntungan dari dana bansos berarti negara sudah dirugikan. Kalau di satu sisi ada keuntungan, di sisi lain pasti ada kerugian. Jadi kerugian negara itu bisa dihitung dengan bahwa yang harusnya negara berikan itu seharga misalnya 300.000 per orang, mungkin tiba-tiba menjadi 275.000 gitu ya. Itu kerugian negara karena rakyat itu yang harusnya dapat 300 ternyata angkanya berkurang. Jadi nggak usah terlalu buru-buru juga mengatakan tidak ada kerugian negara karena kan ini rilis juga belum. Tapi yang penting untuk mendorong bahwa janganlah melakukan kejahatan seperti ini sampai pakai koper-koper itu ya. Dan ini adalah dana bantuan sosial yang bencananya luar biasa bahkan global. Ya saya kira wajar ya kalau masyarakat atau Menko Polhukam dan yang KPK kemungkinan bisa aja pidana mati dijatuhkan. Ya nggak apa-apa ya untuk penjeraan. Itu sangat mungkin ada konfirmasi itu ya. Soal aliran dana Bu Yenti, aliran dana kan KPK menyebutkan memang ada beberapa peran dari orang lain selain Pak Menteri. Aliran dana ini kemudian bisa membuka follow the money, bisa membuka kemungkinan tersangka lain Bu Yenti? Iya sangat mungkin. Bahkan ketika Pak Menteri menerima yang sudah diterima misalnya 8 miliar sekian ya, itu untuk apa uangnya? Kemana uangnya? Nah disinilah baru muncul kalau follow the money berarti kan yang paling mudah digunakan undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah di situ para pelaku korupsi ini yang pertama menerima hasil korupsi ini harusnya bisa dijerat dengan TPPU. Dan manapun uang itu mengalir, dia juga ada TPPU pasif. Nah disinilah kegunaannya TPPU untuk menelusuri kemana uang itu dan kemudian bisa dikembalikan lagi kepada negara. Realitanya dugaan tindak pidana korupsi memang selalu dilekatkan dengan TPPU atau seperti apa di tahapan pengadilan Bu Yenti? Realitanya sangat jarang, terutama KPK ya. Sangat jarang. Padahal faktanya menurut saya ada, karena kan memang gini aja deh. Orang korupsi itu yang dikorupsikan uang. Kenapa yang disita itu mobil mewah, misalnya properti, itu sudah menunjukkan bahwa itu TPPU sebetulnya. Jadi kenapa tidak menggunakan TPPU? Kan waktu menerima suap kan berupa uang. Uang ini sudah berubah menjadi jam Rolex misalnya, uang ini sudah berubah menjadi mobil mewah misalnya. Perubahan uang yang diterima dari suap korupsi itu menjadi barang karena dia beli itu TPPU. Jadi kurang jelas bagaimana ya untuk mendorong agar KPK berani menggunakan TPPU agar menjelaskan karena hasil kejahatan itu akan kita rampas. Kalau menurut rilis dari KPK uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Bu Yenti? Ya apalagi. Keperluan pribadi kan nggak mungkin uang dimakan kan ya. Pasti keperluan pribadi itu membeli sesuatu. Untuk ini, untuk itu. Bahkan ditransferkan ke rekeningnya yang bersangkutan yang lain pun, itu sudah TPPU.
Jadi ini saya pikir ya prihatin juga kalau sampai KPK atau keterlaluan juga kalau sampai KPK masih belum berani menggunakan TPPU. Baik. Sudah sangat jelas. Baik, kita tunggu bagaimana proses selanjutnya di proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Apakah akan diterapkan TPPU juga, Bu Yanti? Terima kasih selaku ahli hukum tindak pidana pencucian uang, Bu Yanti sudah memberikan pandangannya dan sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.